Aku kau saya Dumaru. Oh, dewa sini kakak mau sini bini. Dewa tegale kamu bini kai bini malu pun wateni lo pico. Oh, patar falen de buli. Uli kau saya anusi. Dewa doga teka bolo, terselega putu baka, video ko makobea. Ya kami dengan pama kau ne belapa ko. Sai marat mumi pami. Sai le tahta dia kisanakta, ko ka khama mi thaulapa. Maku saya Dumaru. Dewa sini kamu sini bini. Dewa tegale kamu bini kai bini malu pun wateni lo pico. Oh, patar falen de buli. Uli saya dulani. Dewa doga sai teka bolo. Terselega putu baka, video ko makobea. Ya kami dengan pama kau ne belapa ko. Cai le tahta cek sadata ko ka khama mi thaulapa. Vato nga may pitasao. Dati vato pato nga tao mapusto. Oh, pater farida mua. Mua nga may pitanua. Dati vato pato nga tao matua. Dati vato pato nga pater fare. Punta ko tayo lopicho. Rabi ata ka kama. Pikopa gopo. Tek sebolo saidu thana pomo. Dati vato pato nga pater fare. Punta sokete baka. Rabi ata ka kama. Pikopa bapa. Saidu thana lala. Poka kama thala apa?
Anak adik kami tercinta, Pater Valen, boleh ditabiskan menjadi imam CNF. Syukur bagimu Tuhan, hari ini Pater Valen untuk pertama kalinya boleh mengunjungi keluarga besarnya di Teni Lopido. Sebagai tanda syukur atas semuanya itu, kita akan ibadat bersama. Kita awali ibadat pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita semua diundang untuk berdiri. Dukungan keluarga adalah salah satu alasan seseorang dapat mencapai prestasi yang baik. Keluarga selalu menjadi kelompok pertama yang memberikan pertolongan dan kekuatan. Tanpa keluarga, orang kadang sulit menentukan arah. Tanpa keluarga, orang bisa saja sulit menemukan pendukung yang selalu memberi support dengan penuh cinta. Hari ini kita semua bersama keluarga besar Pater Valen Rius dari CNF, kita bergembira, kita bersukacita atas rahmat tabisan imamat yang telah diterima anak adik saudara kita Pater Valen. Kita berbahagia atas pencapaian cita-citanya yang telah ia dambakan sejak dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih dia menjadi abdinya, sambil kita dalam nada syukur ini tetap memanjatkan doa permohonan agar langkah yang telah dimulai dipilih oleh saudara kita ini selalu didukung sepenuhnya oleh Tuhan. Juga kita perlu membuat janji pada diri kita sendiri untuk senantiasa menolong dan mendukung dia pada jalan pelayanannya ke depan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, para imam, para suster, marilah kita di awal ibadat ini kita mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, agar doa-doa kita teristimewa bagi saudara kita Pater Valen dan bagi acara bahagia hari ini dan besok boleh berjalan dengan lancar. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada hari Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, penyelenggaraan-Mu amat luar biasa. Engkau membuktikan kepada kami
bahwa jalan panggilan hidup kami sepenuhnya ada dalam rancangan dan kehendak-Mu. Engkau telah memilih anak saudara sahabat kami, Pater Valenrius Neri CMF, menjadi imam. Pergunakanlah dia dalam rencana keselamatan, agar melalui kehadirannya, warta sukacita-Mu, karya keselamatan-Mu menjadi nyata di tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Kita tetap berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Yesus memilih dari antara murid-muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Judul perikop ini memberikan satu indikasi dalam pikiran kita bahwa ada banyak murid Yesus, dan dari yang banyak itu dia hanya memilih 12 orang untuk dijadikan rasul. Umat Kristen menggunakan istilah rasul sebagai padanan kata Yunani apostolos, dari dua kata, apo yang berarti dari, stelo yang berarti aku kirim, aku berangkatkan. Namun demikian makna kata apostolos lebih dari sekedar utusan dan lebih dekat dengan makna kata delegasi atau perutusan. Dari sekian banyak murid Yesus, ada kelompok lain yang tidak terpilih. Tidak dikisahkan bahwa mereka berkecil hati, tidak dikisahkan bahwa mereka protes, tidak dikisahkan juga bahwa yang lain itu yang tidak dipilih melakukan kudeta jabatan rasul. Karena boleh jadi yang lain itu merasa kurang pantas daripada mereka yang terpilih. Apalagi yang memilih 12 orang itu adalah Yesus sendiri. Mereka sedikit pun tidak merasa bahwa Yesus salah menentukan orang, atau mereka tidak berpikir bahwa Yesus keliru, karena sebelum Yesus memilih 12 orang itu,
Yesus terlebih dahulu mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman dan untuk berdoa untuk berdiskusi dengan Allah. Boleh jadi kita berpendapat bahwa Yesus butuh pertimbangan Allah dalam doanya di bukit untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi rasul-rasulnya. Yesus tidak hanya menggunakan status kemanusiaannya, tapi juga menggunakan petunjuk ilahi dalam doa. Yesus meminta bantuan Allah untuk menemukan orang-orang yang pantas disebut rasul. Para imam, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah Pater Valen yang kita ayu bahagiakan pada hari ini boleh dikatakan sebagai rasul? Kita boleh mengatakan dia adalah rasul, utusan Allah. Dia dipilih dengan melalui proses yang tidak singkat, melalui jalan panjang, jalan akademis, jalan doa, jalan refleksi, jalan pergumulan batin. Semua itu dia lalui sampai akhirnya Tuhan menentukan keputusan, sehingga kemudian Pater Valen memilih mengulang kata Bunda Maria sebagai moto perjalanan imamatnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menjadi rasul, menjadi utusan adalah sebuah penyerahan diri total kepada Allah. Allah bebas menggunakan orang-orang pilihannya pada situasi apapun, pada waktu kapanpun, dan pada tempat manapun. Utusan Allah harus benar-benar menyerahkan diri, mempersembahkan diri, membiarkan karya Allah bekerja dalam dirinya, membiarkan karya Roh mempengaruhi dan menuntun sambil meneruskan pelayanan kasih Yesus Kristus selama ia hadir di tengah dunia. Ada beberapa hal penting yang bisa kita refleksikan bersama dari bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Pertama, seperti para rasul, setelah mereka dipilih, keluarga mereka tidak memberikan perlawanan, tapi mendukung agar orang-orang terpilih itu lebih dekat dengan Yesus. Dan bahkan keluarga menunjukkan dukungan moral dengan taat pada hukum dan aturan, menjadi kelompok kecil yang memberikan teladan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, agak sulit nantinya ketika Pater Valen berkarya, ia mendapatkan informasi bahwa keluarganya jarang berdoa, jarang misa. Tapi akan sangat menggembirakan jika di tempat tugasnya Pater Valen mendapatkan informasi bahwa keluarganya selalu mendukung program pastoral gereja, menjadi orang pertama yang selalu mendukung karya Allah. Karena saya pernah mendengar satu komentar imam senior, dia bilang begini kepada keluarganya, apa yang kalian lakukan pada gembala di paroki ini, demikian juga nanti orang perlakukan saya di tempat tugas saya. Yang kedua, kelompok murid Yesus, baik yang terpilih menjadi rasul maupun yang tidak terpilih menjadi rasul, tidak sedikit pun membuat perbandingan di antara mereka. Pencapaian utama mereka adalah sama-sama menjadi murid Yesus, sedangkan mendapatkan kepercayaan lebih itu karena kesiapan diri dan kepantasan diri. Mereka tidak saling membandingkan, karena perbandingan bisa menimbulkan rasa iri, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Perbandingan akan mendatangkan perbedaan dan perselisihan. Perbandingan akan menghadirkan kelompok pro dan kontra, dan itu tidak mereka lakukan. Para murid Yesus menghargai keputusan Tuhan melalui sikap ugah hari, rendah hati, dan saling mendukung dalam karya pelayanan. Kita semua pun perlu sampai pada tahap ini, tidak saling membanding-bandingkan. Dengan membanding-bandingkan orang lain, sebenarnya menunjukkan situasi diri kita yang kurang mampu beradaptasi dengan orang dan situasi baru. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus saling mendukung agar momen perayaan subuh ini semakin mempererat persaudaraan, menumbuhkan iman, dan membuat kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian.
Bunda Maria mendoakan, Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri memperbaharui iman dan kepercayaan. Aku percaya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami orang-orang beriman hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Maka dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu ini. Bagi imam baru Pater Valerius Geri. Allah Bapa dalam surga, Engkau telah memilih saudara kami Pater Valerius Geri CMF untuk menjadi abdi-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu mendukung dan menuntun saudara kami ini dalam karya pelayanannya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga, Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah membuka hati keluarga Pater Valerius Geri CMF untuk mempersembahkan putra terbaik mereka untuk tugas pelayanan kasih dan keselamatan-Mu. Semoga keluarga Pater Valerius Geri senantiasa diberikan berkat dan rahmat sesuai dengan karya kasih yang mereka sebarkan dalam pelayanan mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Bagi panitia, Allah yang penuh cinta, Engkau menghadirkan orang-orang yang dengan rendah hati mendukung karya keselamatan-Mu. Anggota panitia Misa Syukur Pater Valerius Geri CMF telah berjuang semampu mereka. Berikanlah ganjaran yang setimpal dengan perjuangan mereka. Pergunakanlah mereka sebagai tangan kanan-Mu untuk terus berbagi kasih melalui kerelaan hati mereka. Marilah kita mohon. Untuk kelancaran Misa Syukur kita besok, Allah Bapa kami persembahkan kepadamu seluruh harapan dan perjuangan kami. Banyak hal yang telah kami lakukan dalam perencanaan dan persiapan perayaan syukur atas hadirnya imam baru di wilayah kami ini. Berkatilah segala proses yang akan kami langsungkan. Jauhkanlah kami semua dari malapetaka dan mara bahaya, agar kegembiraan saudara kami Pater Valerius Geri CMF menjadi kegembiraan kami semua. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan kami. Kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau menghadirkan banyak orang di sekitar kami untuk mengalami betapa kaya cinta-Mu, betapa tak terkiranya rahmat-Mu.
Semoga semua orang yang kami jumpai dalam persiapan perayaan syukur ini membuat kami semakin mengerti arti dari saling berbagi dan memberi diri. Kami haturkan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Umat beriman yang terkasih, setelah ini kita akan berarah menuju ke Saolina Jawa yang ada di Kampung Teni. Untuk itu beberapa informasi tambahan, adik-adik pramuka bisa membentuk pagar betis kembali dari depan ketera sampai ke rumah adat, lalu penari bisa atur barisan mulai di rumah pertama di Kampung Teni. Diterima di situ, kita bergerak bersama menuju ke Saolina Jawa. Setelah tiba di atas nanti masih ada beberapa rangkaian acara lanjutan yang akan diinformasikan setelah di atas nanti. Terima kasih. Mari kita semua berdiri, kita mau berdoa. Tundukkan kepala untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, memberkati persiapan dan perayaan syukur kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil mewartakan kasih Allah. Informasi tambahan, kita semua diundang untuk bersama-sama mengantar paten ke Saolina Jawa. Nanti di atas sudah disiapkan makan siang bersama untuk kita semua. Dipermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa. Pater Valesta Baku. Pater Valesta Baku.
Maku kanu baru eko kuilaku. Dewata kalkoa nako Fabiaro. Bale roti tau angor. Ite masa kita ano ni sao to santo. Oh, patal faleta buli. Dewata pute buega ponada corina unde. Bibi abila kotune. Lila saisia tara masa ke takut kata. Dia no jata lese. Ko kata ke kau bae tege. Ko lako tata mae bebata saka lama sama. Oh lapa. Lapa mua. Mereka di sini kan juga berbeda punya karakteristik, tidak seirama dengan yang dari Amerika. Bapak Kades. Pater khalan buli kau saya anusi. Dewata sini kau makan. Ya, kami undang Pater Vale dan Pater Dori Cenet untuk memasuki rumah besar ini. Imam-imam yang lain bisa menyesuaikan dengan kursi-kursi yang ada di luar. Baik.
Iya.